Kan tahulah alat berat itu kadang kalau dibayar pakai kata sabar. Hen, tolong Bang berpikir sedikit nih barang sana naikkan. Vendor pada hakun juga memberikan barang karena tidak membiayai tunai. Kami ingin berpikir bagaimana proyek supaya tidak berhenti total. Tunggu lihat. Kemarin aku ada melihat kas alur yang kamu kirim bulan semalam. Di sana itu tertulis bahwa dana cadangan itu ada sebesar 15%. Seharusnya kalau misalnya ada kenaikan cadangan materi, itu harusnya bisa ditutup secara sementara. Sekarang aku bertanya, kemana dana itu perginya? Dan juga kenapa sistem bagi hasil kita itu tiba-tiba jadi nol? Kalian enak di kantor melihat grafik net hasil yang kami lakukan. Dana cadangan itu dipakai buat nutupin biaya tak terduga. Seperti apa? Seperti alat rusak, cuaca buruk, misalnya tukang minta kasbon. Itu tuh saya yang melakukannya di lapangan. Tapi Saidah, kalau secara aturan, setiap modal yang keluar di atas 5 juta itu harus ada pemberitahuan kepada kami sebagai pemilik modal. Tapi kita lihat di sini, kamu menggunakan uang dana tadi, ya udah sejalannya aja. Bukankah ini termasuk kepada kelalaian manajemen? Tuh lihat, Husna yang sabar aja bisa emosi lihat kata kalian. Berjuang tanpa tidak ada kata jujur itu percuma. Jangan-jangan uang yang kalian pakai itu untuk kepentingan pribadi. Dah kita ke pengadilan aja sih. Silahkan aja bawa ke pengadilan. Palingan baru 3 tahun belum kelar. Pun uangnya kalau nggak habis membayar pengacara, nama baik vendor kita ini akan hancur di mata vendor lainnya. Waduh, apa hubungan dia? Coba tolong dibicarakan secara baik-baik. Kalau masalah, apalagi masalah bisnis, itu aja ada bedanya antara di data dengan di lapangan. Nah, bagaimana caranya kita itu menyelesaikan ini secara baik-baik, jangan naik dari. Habisnya aku bingung, Cel. Masa aku diam, hak aku diinjak-injak? Nggak diam dulu, kamu itu perlu tahkim. Nah, tahkim ini adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Akan tetapi tahkim ini seperti hanya hakim. Nah, jadi itu bisa digunakan. Tapi Calek, di sini tuh saya mencari orang yang benar-benar paham mengenai akuntansi konstruksi. Kalau misalnya kita ke pengadilan umum, memangnya hakim mau memeriksa audit kita satu persatu secara detail dan juga jelas. Nah, itu keunggulan tahkim Husna. Kalian bisa memilih hakam yang mempunyai keahlian spesifik. Misalnya nih, yang ahli keuangan, ahli syariah, ataupun ahli teknik, bisa, asalkan yang paling penting dijaga kerahasiaannya. Tapi tahkim itu emang secara sah hukumnya. Sangat sah saja. Karena dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase. Keputusan hakam itu mengikat dan juga final. Terima kasih sudah memilih jalan damai. Saya akan memastikan akad kalian tetap berada dalam koridor keadilan. Oke, jadi saya sudah menerima data dari Husna dan catatan lapangan dari Lia. Jadi mari kita buka transparansinya sekarang. Jadi izin Bu Hasna, di sini saya mau meng-highlight poin 4.2 dalam perjanjian. Di sini tuh telah dengan jelas ya disebutkan bahwa ketika ada kenaikan dana material di atas 10%, itu harus kita rapatkan pada rapat pleno. Sekarang pihak B itu melanggar dan juga mengambil keputusan secara sepihak. Kami terdesak bos, kalau yang menggunakan pesawat barang tidak menorang. Tenang Bu ya, secara administrasi proyek Husna ini juga valid. Cuman alasan Ibu lihat secara operasional masuk akal. Jadi tahkim di sini bukan mencari siapa yang paling salah, tapi kayak apa bisnisnya tetap berjalan. Saya di sini cuma mau kepastian Bu, kalau kami setuju restrukturisasi
Apakah ada jaminan mengenai dana hilang ini tidak akan terulang nantinya? Setelah saya audit, benar ada kenaikan 20%. Akan tetapi, ada dana 5% yang tidak tercatat oleh Anda, Bu. Jadi, Bu Saidah, Anda harus memperbaiki sistem nota lapangan Anda. Baik Bu, saya mengakui salah kalau masalah nota. Saya lebih jago memegang semen daripada memegang pulpen. Pada prinsipnya, dalam tahkim kita mencari win-win solution, di mana pihak A tidak boleh kehilangan haknya dan pihak B tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal yang mustahil secara finansial. Solusinya, pihak B membayar 50% kepada pihak A, lalu sisanya dicicil selama 14 hari dengan pengawasan sistem lot bersama yang diusulkan oleh Ibu Bisna. Bagaimana Bu? Kalau sistem plot tadi bisa memberikan saya akses real time ke pengeluaran harian, menurut saya itu bisa ditekan ya. Dan saya setuju dengan pendapat Anda. Kalau Musna sudah bilang oke, saya ikut oke juga. Yang penting uang masuk dan kerjasama kita tidak bubar. Alhamdulillah, putusan ini sah dan akan kami daftarkan ke pengadilan sebagai formalitas eksekutorial. Maaf ya Lia, tadi saya kebawa emosi karena dikejar tagihan juga. Saya juga minta maaf Bu Heni, terlalu defensif. Oke Bu Saidah, nanti sore akan saya ajarkan bagaimana memakai aplikasi laporan lapangan di HP supaya ibu tuh nggak usah capek-capek lagi nulis pakai tangan. Dan juga kita masih tim kan Bu? Nah, kalau begini kan saya suka Bu Husna. Jadi kan saya bisa fokus di lapangan, tidak perlu lagi disindir kalian. Nah, lihat kan, masalah besar menjadi kecil dan masalah kecil menjadi hilang deh. Jadi, tahkim bukan cuma soal siapa yang menang, akan tetapi soal menjaga mengenai keberkahan setiap usaha. Dua, tiga. Waduh. Iya, kalian tuh enak aja di kantor melihat grafik, melihat hasil dari kami. Dana cadangan itu kan dipakai buat nutupin biaya yang tetap tuh. Dengan pengawasan ekor bersama yang diusulkan. Prinsipnya, dalam tahkim kita mencari win-win solution, di mana pihak A tidak boleh Kalian tuh dari ngomong sama kami kalau ada